Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan perubahan. 3 kata yang paling sering saya temukan di dalam peran profesi saya sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis. Seperti apa bahasannya? Mari kita simak di video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Live Restoration Serial Video, di mana di setiap hari Sabtu saya hadir di video serial ini membagikan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Di episode kali ini saya hadir dengan penampilan yang lebih santai dari biasanya, hanya mengenakan kaos. Namanya juga video untuk menutup minggu, boleh lah ya kalau sekali-sekali kita menutup minggu dengan penampilan yang lebih rileks dan santai. Dan Anda juga mungkin bisa melihat bagaimana di episode kali ini penataan ruang terapi dan coaching saya cukup berbeda dari biasanya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan saya nantinya dalam berbagi di berbagai tema live restoration serial video, dan juga untuk memudahkan saya nanti membersamai Anda di live streaming mingguan yang akan dimulai di bulan September 2021. Sebelum kita masuk ke topik pilihan kita di minggu ini, saya ingin mengajak Anda untuk like video ini dan juga subscribe YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum melakukannya, agar Anda bisa mendapatkan terus informasi ketika saya mengunggah berbagai konten inspiratif lainnya di YouTube channel ini. Karena tadi saya sempat menyinggung ada yang berbeda, ada yang berubah di episode kali ini. Tidak ada salahnya kalau kita juga mengangkat tema perubahan di episode kali ini. Tapi bukan sekedar tema perubahan biasa, melainkan perubahan yang berhubungan dengan peran profesi saya sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis. Sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis, salah satu peran profesi saya adalah membantu para klien saya untuk bisa berubah menjadi versi yang lebih baik dari dirinya. Hal ini sangat dimaklumi. Ada banyak jenis kasus dan klien yang saya tangani di ruang terapi dan coaching ini. Ada mereka yang datang dengan kebiasaan buruk, ada mereka yang datang dengan permasalahan emosional, dan ada juga mereka yang datang dengan target-target pencapaian yang lebih baik untuk mereka wujudkan. Ada satu persamaan yang mendasar di antara mereka semua. Mereka semua mencari sebuah perubahan. Perubahan yang bisa membuat mereka mewujudkan lebih banyak pencapaian yang lebih berkualitas dalam hidupnya. Namun demikian, membicarakan memfasilitasi perubahan ini, disinilah menariknya. Ada orang-orang yang bisa berubah dengan sangat efektif, dengan sangat cepatnya, dan mereka bisa lebih cepat lagi mewujudkan target pencapaiannya. Namun ada juga orang-orang tertentu yang dengan begitu sulit melalui proses perubahannya. Ada saja kendala atau hambatan tidak terlihat yang membuat mereka sulit sekali untuk berubah dari versi lamanya ke versi barunya. Apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Pastinya ada banyak faktor. Namun di dalam peran profesi saya sebagai seorang hipnoterapis khususnya, ada satu hal yang cukup mudah untuk saya jelaskan, yaitu adanya ketidakselarasan di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yes, bukan tanpa alasan saya mengangkat tema tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini kali ini. Karena sudah ada berbagai episode live restoration serial video dimuat, namun belum ada satu video yang secara khusus mengangkat peran profesi saya sebagai seorang hipnoterapis yang berurusan dengan pikiran bawah sadar ini. Apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar pikiran bawah sadar? Yang sering kali saya temukan di masyarakat adalah lebih banyak istilah yang mengatakan alam bawah sadar. Apakah keduanya sama? Well, bisa dikatakan sama, namun saya lebih suka mengatakannya berbeda. Karena ada kata pikiran, ada kata alam. Ketika mendengar kata alam, kesannya itu ada sesuatu yang berada di luar diri kita. Betul. Sementara ketika mendengar kata pikiran, dia berada di dalam diri kita. Maka, begitulah, dalam dunia hipnoterapi, kita lebih sering menyebutnya dengan nama pikiran bawah sadar. Lalu, apa hubungannya antara pikiran bawah sadar ini dengan perubahan? Terutama, kalau kita hubungkan dengan yang namanya pikiran sadar. Bahasan ini mau tidak mau akan mengajak kita untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud pikiran sadar, apa fungsinya, dan juga apa pikiran bawah sadar serta fungsinya. Secara sederhana, saya bisa menggambarkan begini. Pikiran sadar adalah level kesadaran dari pikiran kita yang kita gunakan untuk merespon atau membuat keputusan secara sadar.
Sementara pikiran bawah sadar sesuai dengan namanya adalah sistem kesadaran kita yang merespon dan membuat keputusan di bawah level kesadaran kita dan cara kerjanya tidak sepenuhnya kita sadari. Itulah kenapa dia disebut pikiran bawah sadar. Lalu bagaimana kita bisa menghubungkan keduanya dengan perubahan? Sederhananya, keputusan untuk berubah muncul dari pikiran sadar. Ketika seseorang menyadari bahwa perilakunya, bahwa kondisinya tidak sejalan dengan tuntutan peran yang sedang dijalaninya, maka akan muncul sebuah kesadaran dan keputusan untuk saya harus berubah. Nah, dari mana keputusan itu bermula? Jawabannya dari pikiran sadar. Sementara pikiran bawah sadar belum tentu setuju dengan keputusan itu. Hal inilah yang seringkali menjadikan proses perubahan terkendala. Ini karena apa yang diinginkan oleh pikiran sadar ternyata berbeda dengan apa yang diputuskan oleh pikiran bawah sadar. Dari segi porsi kekuatan, perbandingan kekuatan dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kurang lebih adalah 1:9. 1 pikiran sadar, 9 pikiran bawah sadar. Bisa kita lihat, ketika keduanya berkonflik, siapa yang menang? Pikiran bawah sadar. Hal inilah yang menjadikan perubahan tadi terkendala, karena keputusan dari pikiran sadar berlawanan dengan kehendak yang ada di pikiran bawah sadar. Tapi sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa topik tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang diulas di video ini bukan dimaksudkan untuk membahas keduanya secara mendalam dan menyeluruh. Karena di Life Restoration serial video, saya lebih banyak menghadirkan topik-topik yang ringan-ringan saja. Nanti, topik bahasan tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar akan saya ulas di video lain yang akan lebih spesifik mengulas tentang hipnoterapi. Jadi sekali lagi, subscribe dulu channel ini agar Anda nanti mendapatkan informasinya ketika video itu diunggah. Pikiran sadar sekali lagi adalah bagian dari pikiran kita, bagian dari level kesadaran kita yang utamanya kita gunakan untuk merespon dan membuat keputusan secara sadar. Sementara pikiran bawah sadar adalah sistem kesadaran kita yang merespon begitu saja berdasarkan basis data informasi yang ada di dalamnya. Ketika seseorang memutuskan ingin berubah, maka saat itu dia sedang menggunakan kehendak dari pikiran sadar untuk menghasilkan sebuah perubahan. Tetapi, pikiran bawah sadar sudah punya cara kerjanya sendiri, sudah punya mekanismenya sendiri yang bisa jadi mekanisme yang ada di dalamnya berlawanan dengan keputusan yang ada di pikiran sadar. Nah, kalau hal ini dibiarkan berkelanjutan, apa yang terjadi? Inilah yang menimbulkan banyak orang frustrasi. Karena ternyata upaya mereka untuk berubah, lagi-lagi disabotase oleh pikiran bawah sadar yang kekuatannya jauh lebih besar. Nah, sampai ke bahasan yang satu itu, saya yakin Anda sudah mulai bisa mengira-ngira apa yang menjadi solusi dari perubahan yang terkendala ini. Yes, hasilkan perubahan itu langsung di pikiran bawah sadar. Dengan kata lain, kita menyelaraskan kehendak antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ketika keduanya selaras dan bergerak menuju satu tujuan perubahan yang sama, saat itulah perubahan dengan lebih efektif akan tercipta. Pertanyaannya, bagaimana menghasilkan perubahan di pikiran bawah sadar ini? Inilah yang memerlukan teknik tersendiri, di mana hipnoterapi menjadi salah satu caranya untuk kita melakukan perubahan program yang ada di pikiran bawah sadar. Harapannya, perubahan pada program ini sejalan nantinya dengan kehendak yang ada di pikiran sadar. Tapi, bukankah hipnoterapi mensyaratkan adanya bantuan dari hipnoterapis? Betul sekali. Oleh karena itu, ada berbagai teknik lain yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan perubahan di pikiran bawah sadar ini. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita ulas di video-video berikutnya. Tapi saya ingin tahu dulu, apakah benar topik itu yang Anda butuhkan? Maka tinggalkan komentar di bagian kolom komentar di bawah sana. Jika saya mendapati ternyata ada cukup banyak keingintahuan dari Anda yang ingin tahu bagaimana cara menghasilkan perubahan di pikiran bawah sadar, mungkin saya akan mulai mengulas videonya di video-video lanjutan yang akan lebih fokus mengulas hipnoterapi secara lebih spesifik. Sebagai video pengantar tentang cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar serta hubungannya dengan perubahan, video ini saya akhiri dulu sampai di sini. Ingat, jika Anda ingin tahu kelanjutan dari video ini, tinggalkan balasan Anda di kolom komentar. Saya akan pelajari dan siapa tahu saya akan menyiapkan videonya dalam waktu dekat. Ingat untuk subscribe video channel ini agar Anda mendapatkan informasi ketika video-video itu diunggah nantinya. Sekian dulu dari saya untuk video kali ini. Selamat menutup minggu dengan santai dan rileks. Sampai jumpa di video berikutnya.